dari Dharma Wanita Persatuan Bea Cukai Nunukan mengunjungi Panti Asuhan Ruhama. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah serta menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya berada di Panti Asuhan Ruhama yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Aisyah Ruhama di bawah naungan Muhammadiyah yang berada di Jalan Pangeran Antasari Nunukan. Hadir bersama saya pengasuh Panti Asuhan Ruhama ini sama siapa, Bu? Darwisa. Sama Bu Darwisa. Kebetulan didampingi juga dengan rekan Kak Mubarak yang sehari-hari juga bagian dari pengelola Panti Asuhan ini. Sejauh ini kita sudah sering mendengar Panti Asuhan Ruhama ini, namun secara lengkap kita tidak dapat referensinya. Hari ini saya hadir di Panti Asuhan ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap keberadaan Panti Asuhan ini. Bu, kalau kita bisa dapat informasi ini, Panti Asuhan Ruhama ini berdiri itu tahun berapa tuh? Mulai diaktifkan? Ya, sejak tahun 2003 dengan adanya kemarin itu masyarakat TKI Turbuan itu. Oh, TKI ya? TKI waktu itu ada 8 orang saya dapatkan anak-anak terlantar. Awalnya di Pasar Baru. Pasar Baru? Iya, dibawa kolom rumah orang itu namanya Bu Sostania. Saya tampung selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah lagi di Serat Buntu. Kemudian tahun 2007 masa pimpinan Pak Bupati Haji Hapik, dia membantu bangunan di sini 715 2007 dibuka. Oh, artinya bangunan ini dibantu oleh donatur ya? Donatur, Bupati saat itu. Oke, Bu. Haji Hapik. Kemudian ini mulai dipakai tahun 2007. Tahun 2007 pindah sini. Ya. Awalnya berapa anak panti? Awalnya itu tahun 2007 hanya 8 orang. 8 orang. Ya, 8 orang. Nah, sekarang sudah 2022 berapa orang nih, Bu? Itu keluar masuk anak-anak, ada bahkan yang sudah dewasa sudah menikah, itu sekitar 60-an. Sekarang sudah tinggal 50 lebih. 60. Ada sudah juga yang selesai, yang sudah, pernah selesai dari sini. Iya. Alhamdulillah, ini merupakan kerja amal anak-anak panti ditempatkan di sini. Semoga apa yang dijalankan ini tetap semangat, Bu ya. Iya. Karena biar bagaimanapun ini bagian dari amal jariah. Fasilitas yang ada di sini nih, Bu. Kalau kita mau dapat informasi, sejauh ini sudah apa aja yang sudah siap di panti ini? Kalau fasilitasnya, cara prasarana itu masih banyak kekurangan. Terutama masalah bangunan juga dan transportasi untuk anak-anak ke sekolah dan ke kita tanggungan. Karena memang kesian anak-anak kita ini selama ini mulai dari TK sampai bahkan sudah ada yang dikuliahkan. Ada 4-5 orang sudah baik di Jawa, di Jogja maupun di Makassar ada kami kuliahkan. Iya, ada sudah beberapa orang, hampir ada yang hampir selesai. Kemudian anak-anak ini yang terdiri ini di sini anak-anak yatim. Iya, tuh yatim piatu, anak terlantar, bahkan ada KADRT. Yang khususnya majelis sosial tidak hanya menangani untuk anak panti asuhan, tapi kami juga punya senior care. Ini tahun ini ada senior care. Apa itu, Bu, senior care? Itu orang tua lanjut usia yang tidak terdata. Kemarin dari pemerintah kami sudah memberikan bantuan, tapi itu panti untuk lansia? Iya, lansia tapi tempat, di luar. Di sini atau nanti? Di luar. Ada tempatnya sendiri? Iya, ada tempat. Ada orang-orang yang memang tidak tersentuh kemarin bantuan BLT dan sebagainya. Kami mendata ada 30 orang. Kami sudah memberikan bantuan dalam 1 tahun itu kalau nggak salah 2.400.000
satu keluarga. 2.400.000. Ya, 1 tahun. Jadi kami sudah salurkan itu bantuan. Jadi selain anak-anak panti kami asuh, ada itulah senior care yang lanjut usia. Tapi belum kita tampung. Dan insya Allah ke depan kami rencana juga ingin membuat nanti tempat khusus untuk senior care yang memang terlantar. Ya. Kalau alamat Panti Asuhan Ruhama, ini orang lebih kenal kan Panti Asuhan Ruhama kan? Benar. Di Jalan Antasari Nunukan. Sepertinya tidak terlalu sulit karena berada di pinggir jalan juga. Nanti kita sekalian jalan, Ibu jelaskan tempat-tempat yang mungkin fasilitas, kalian mungkin apa yang diperlukan. Iya. Kita kemana dulu nih Bu? Untuk kita lihat dulu fasilitas. ruangan anak-anak, ruangan pengasuh, kemudian dapur untuk putri. Ini bangunan untuk putri. Nantinya ada juga bangunan putra. Satu lokasi. Ini bangunan putri, asrama putri ya. Kita lihat ini ruangan apa namanya? Ada kegiatan-kegiatan kalau putrinya di sholat berjamaahnya di sini ya. Bentar Bu. Ini sini. Ini ruangan apa nih? Ruangan pertemuan anak-anak. Ruang pertemuan, ruang lah untuk umum lah ya. Aula. Oh ini, jadi sinilah anak-anak panti kalau mau bertemu di sini. Iya, di sini belajar, kadang belajar bersama. Itu menerima tamu juga di sini ya. Iya, ujung. Nah ini ada perpusnya. Ini perpus. Ini perpusnya perpusnya adik-adik panti. Ada di panti. Ya ini perpusnya ada di panti. Ini buku dari mana nih Bu? Ada yang bantu kan? Ada yang sumbang, ada yang dari pimpinan wilayah kebanyakan. Wilayah Aisyah. Oh wilayah Aisyah Muhammadiyah ya? Oke, berarti untuk buku alhamdulillah lah ya sudah bisa ada yang distribusikan. Kita kemana lagi nih Bu yang bisa kita? Akan masuk di ruangan kamar-kamar anak-anak. Oke. Ayo nak. Ini ruangan apa ini Bu? Ini ruangan makan anak-anak. Nah ini ruangan makan anak-anak. Inilah suasananya. Ruangan makan. Ini menuju ke dapur. Ini dapur dari anak-anak. Ya kita ke dapur. Ini lemari-lemari ini dapurnya. Oke. Ini adalah tempat bersih-bersih. Tempat lain ke pusat pendidikannya anak-anak panti asuhan. Kita menuju ke sana. Kalau masjid ini Bu, memang untuk fasilitas panti asuhan? Umum juga. Umum juga? Iya. Gitu ya. Artinya? Ya, sudah ya? Iya. Oke. Kita kemana lagi nih Bu? Ke sekolah dulu. Fasilitas pendidikannya ya? Pendidikan untuk SD. Ya. Jadi anak-anak ini kayak mereka banyak pulang, sudah pulang. Oh ya. Ini SD 02 Muhammadiyah. Ini ruang-ruang belajarnya ya? Iya benar. SD 02 Muhammadiyah. Ini SD 02 Muhammadiyah. Bisa lihat sebentar Bu? Lihat saja adik-adik. Kelas 2. Kelas 2 nak, kelas 2. Ya. Ya, belum pulangnya. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam. Oke, ini sudah mau pulang. Jadi anak-anak di sini ada anak-anak panti asuhan juga ada dari luar. Dari luar. Iya. Oke. Yang sekitar sini. Ya, silakan dilanjut Bu. Oke. Anak-anak panti asuhan semua ini. Iya nak. Ya kita lanjut. Ini ruangan berikutnya. Kelas 3. Ini kelas 3. Ini kelas 3 ya. Kelas 3 nak. Oke. Ya siap-siap pulang. Permisi. Mau berdoa dulu ya? Ya berdoa berdoa silakan. dulu. Berdoa di
Eyalah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kita masuk ke ruangan office kantor dari SD Muhammadiyah. Nah, ini adalah suasana kantornya. Ya, guru-gurunya ada masih di kelas. Gurunya. Assalamualaikum, Bu. Ya, ini adalah fasilitas pendidikan, ruang guru. Disinilah tempat manajemen pendidikan Panti Asuhan Ruhama. Berapa ini? Kelas 4 ya? Banyak murid, kelas 4. Assalamualaikum. Salam. Ini kita kemana lagi nih, Bu? Ini ke Gedung Putra. Gedung Asrama Putra ya, Iya. Asrama Putri. Yang tadi Putri, ini Putra. Putra. Kita ke Asrama Putra nih sekarang nih, teman-teman. Di lantai 2 ini. Lantai 2 sekarang nih. Ya, sementara dibangun. Ya, ini sementara dibangun. Masih dananya sangat kurang. Ya. Kita lihat sekarang nih kan sudah mulai tahap pembangunan untuk fasilitas Putra. Kalau dari fasilitas nih mungkin masih jauh dari cukup kan, masih Ya, kurang kan, Bu? sangat kurang. Masih Nah, sangat. kira-kira kalau dari Ibu sendiri kebutuhan apa yang bisa, kalau seandainya ada donatur yang mau membantu lah? Ya, bahan bangunan termasuk utamanya itu bahan bangunannya. Bahan bangunan masih banyak ya? Iya, karena kita ada toko, memang kita kalau ada uang baru nanti kita bayar. Itu alhamdulillah, jadi memang sangat masih kurang sekali. Teman-teman, ini ada fasilitas Asrama Putra Panti Asuhan yang belum terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Terlalu banyak yang perlu dibantu. Swadaya masyarakat Ya. aja ini belum. Ya, ini bukan proyek. swadaya masyarakat yang tergerak hatinya, teman-teman, untuk menyiapkan ini bagi saudara-saudaraku yang berada di luar yang mungkin ada kelebihan dana, keuangan, mumpung di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, mari kita perhatikan anak-anak kita yang berada di panti asuhan. Untuk sementara fasilitas ini, Bu, yang lagi dibangun untuk Asrama Putri yang lagi mau dikerjakan apa nih? Ini ada ruangan-ruangan nih. Plafon dengan apa namanya? Plafon ya? Dengan kanopinya. Plafon, kanopi. Kira di dalam kamar-kamarnya belum ada sama sekali. Kita ke sana, Bu. Iya. Ini masih kosong ini, kabarnya hampir tinggal berapa persen aja lampu yang dipasang masih sementara di. Oke. Kemudian ini kanopinya, kamarnya belum ada apa-apa. Tempat tidurnya belum ada, kipas dan sebagainya belum ada. Ini ruangan apa ini, Bu, nanti? Pengasuh. Ruangan pengasuh. Iya. Oke. Masih dalam tahap finishing ya? Iya. Oke. Ini Alhamdulillah. kegiatan belajar mengajarnya anak-anak biar agak suasana agak enak dirasa. Ini kegiatan belajar mengajar anak-anak. Iya. Ya, ini lagi dikerja. Masih dalam tahap pekerjaan finishing dari bangunan Asrama Putra. Bu, ya mudah-mudahan nanti dalam Ramadan ini bangunan yang ada ini, insya Allah lah, mudah-mudahan diberikan rezeki supaya bisa diselesaikan dengan cepat. Teman-teman yang ingin membantu, mumpung bulan Ramadan, sekali lagi mumpung bulan Ramadan, jika ada keinginan dimanapun Anda berada, bisa menghubungi channel kami atau nanti per media sosial Karamli Media di Mitra Prima untuk Facebooknya Ramli Mitra Prima, untuk channelnya Karamli Media. Kami bisa fasilitasi, nanti kami akan hubungkan dengan teman-teman yang mengelola asuhan ini. Kita lanjut kemana lagi nih, Bu? Ke bawah.
ke kabon naik. Kita masuk ke ruangan. Ini ruangan apa nih, Bu? Ruangan belajar mengajar untuk sementara. Ruangan belajar mengajar untuk anak-anak kita yang berada di Asrama Putra Ruhama. Ya luar biasa itu. Ya. Nah ini apa nih, jadwal tugas. Ini kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidur anak-anak. Nah ini Putra. Ya rencana juga nanti mau direnovasi supaya agak luas juga ruangannya, kasihan karena sudah ada di atas jadi mau perlebar nanti begini ruangannya. Luar ini ruangan pengasuh. Ini Bu, ini kalau saya lihat ini kan bangun rumah nih. Iya. Apakah memang ini dibangun sendiri atau ada swadaya juga? Swadaya? Iya. Oh begitu? Iya. Oh. Swadaya semua ini. Swadaya ya? Iya, itu saja kemarin itu diputi di Hana 7/15 itu bantuan dari pemerintah. Yang selain itu tingkat apa semua swadaya. Oh bukan berarti ini bangunan yang sudah ada kemudian mungkin ada donatur yang. Ya donatur swadaya masyarakat. Sudah masyarakat dibangun di sini ya? Iya. Inilah teman-teman, jika kita berbagi bersama-sama bangun ini, insya Allah semuanya pasti ada jalannya. Karena tanggung jawab kita, anak-anak ini perlu diberikan masa depan yang lebih baik. Untuk Putra berapa? 20 lebih juga. 20 lebih ya Putra. Yang paling lama sudah sini mondoknya berapa lama Bu? Yang paling lama lah kalau paling lama sudah kuliah ya. Sudah kuliah ya? Sudah kuliah. Kuliahnya itu dapat beasiswa dari sini? Beasiswa, iya. Panti asuhan ditawari, alhamdulillah anak-anak kita ada berapa orang. Nah itu bagusnya teman-teman, di Panti Asuhan Ruhama ini anak-anak kita yang di panti ini ternyata kalau dia ingin melanjutkan kuliah, insya Allah dia juga diberikan bantuan kuliah. Jadi betul-betul menyeluruh. Jadi bukan hanya dia diberikan tempat tinggal, tetapi untuk masa depannya juga sudah disiapkan. Ini sebuah pekerjaan yang menurut saya bukan gampang, hanya orang-orang yang punya dedikasi dan panggilan yang mampu bertahan dalam keadaan seperti ini. Jadi kalau di organisasi panti ini, dia berada di naungan Muhammadiyah. Aisyah Muhammadiyah. Aisyah, iya. Terus di bawahnya ada majelis. Iya, ada majelis. Majelis ada lagi amal usaha-usahanya. Seperti apa kan tadi, selain dari panti asuhan, ada senior care, ada namanya GACA, Gerakan Cinta Anak. Senior care orang tua. Itu ada beberapa, bukan hanya maksudnya anak-anak di sana, tapi yang banyak korban-korban bekerja sama dengan dinas sosial, Polres, korban KDRT. Dibawa di situ, iya semua di sini dibawa ditampung untuk sementara dalam proses dititip di sana kami. Yang KDRT banyak. Ini informasi yang semakin lengkap nih kami dapat Ibu, karena orang-orang di luar sana tuh mungkin taunya. Iya, bukan hanya anak panti asuhan, tapi itulah yang bermasalah ya berhubungan dengan hukum. Ya, hampir semua kerjasama dengan dinas sosial. Kapolresnya, kesehatan dan sebagainya, gitu, semuanya kita kerjasama dengan instansi yang terkait. Ya, untuk prestasinya Bu, prestasinya adik-adik panti ini yang bisa diceritakan ke kita nih. Iya. Selama ini pantinya anak-anak kita yang di panti ini, alhamdulillah. Prestasinya gimana? Iya, alhamdulillah kalau ada kegiatan-kegiatan perlombaan, baik dari TK, SD, SMP sampai SMA Muhammadiyah, selalu anak-anak kita itu dapat bahkan kemarin tingkat nasional matematika nggak salah. Ya? Iya, SD 02 Muhammadiyah 2 orang. Kalau hasil ini ujian nasional gimana Bu? Alhamdulillah. Artinya bukan sederhana di atas, sederhana di atas rata-rata lah. Lumayan rata-rata.
beberapa orang, ada 7-8 orang kali kami pondokkan di 77. Itu ya? Ya, selain MBS Jogja ada juga di MBS Solak. Jogja? Iya. Ada yang sampai luar negeri? Belum. Belum. Mudah-mudahan. Ya, amin. Ditunggu teman-teman yang punya rezeki. Mari kita berikan bantuan pendidikan untuk anak-anak kita yang di panti asuhan ini. Kunjungan saya di panti asuhan Ruhama yang sekaligus juga di fasilitas pendidikannya di SD Negeri 002 Muhammadiyah. Iya. Gitu. Sudah banyak kita melihat kondisi yang ada di panti asuhan ini, fasilitas dan sebagainya. Silakan Bu, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana mengenai panti asuhan ini. Silakan. Baik, kami berharap donatur yang ada di luar di sana mohon bantuannya, karena di sini di panti asuhan Ruhama ini satu naungan ini ada masjid, ada sekolah SD Kota Muhammadiyah, kemudian asrama putra dan putri. Nah, kami masih sangat banyak kekurangan, diantaranya prasarananya masih sangat kami membutuhkan. Kemudian transportasi untuk mengantarkan anak-anak kita ke sekolah, karena anak-anak di panti asuhan itu ada dari TK, SD-nya ada 2, kemudian SMP, SMA semua itu diantar jemput. Kemudian di sini sangat juga berharap bisa dibantu pagar keamanan. Pagarnya belum sampai, masih banyak sekali ini karena anak-anak kita ini kita jaga ya, udah aja dia keluar. Jadi mohon ada bantuannya itu, terutama juga pagar. Jadi sarana sangat kami butuhkan. Makasih Ibu dan ibu-ibu guru, anak-anak sekalian. Tidak bosan kan di sini kan? Bosan Kak? Teman-teman, tahu tidak? Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Mari kita bersama-sama di surga dengan anak-anak yatim yang kita bina. Demikian, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.